Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber di mana saja berada dan Bapak Ibu guru di mana saja berada. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan informasi atau berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya dan di mana saja, yaitu terkait dengan cara menyusun tujuan pembelajaran pada khususnya kurikulum Merdeka. Baik, sebelum itu kita lanjutkan dan kita dengarkan intro yang satu ini. Fearless. Baik Bapak Ibu, di mana saja berada dan para sobat YouTuber yang setia menonton channel saya. Dalam hal ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya akan berbagi pengetahuan tentang cara menyusun tujuan pembelajaran khususnya pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu di mana saja berada, pada edisi video sebelumnya di sana saya sudah memberikan penjelasan bagaimana cara alur kerja guru mapel atau guru kelas atau wali kelas di dalam menginputkan nilai e-rapot pada kurikulum Merdeka. Nah, pada alur kerja guru mapel atau guru kelas bahkan wali kelas, di sini kemarin sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di video saya atau bisa dilihat link deskripsi di bawah ini ya untuk video sebelumnya tentang cara input nilai khususnya pada e-rapot kurikulum Merdeka. Nah, pada poin alur kerja ini diantaranya pada e-rapot kurikulum Merdeka di sini diantaranya adalah tentang input tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dulu dan menyusun tujuan pembelajaran sebelum Bapak Ibu menginputkan nilai di dalam e-rapot. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan fokus pada bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya ingin berbagi ya kepada Bapak Ibu tentang cara menyusun tujuan pembelajaran. Baik, lebih lanjut sebelum itu Bapak Ibu untuk mendukung channel saya, bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa klik subscribe. Kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update dari saya. Dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Kita lanjutkan untuk tutorial bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran. Baik, di sini ada beberapa cara merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa cara di dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, diantaranya Bapak Ibu, jadi pendidik itu memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif di bawah ini. Yang pertama, Bapak Ibu, alternatif yang pertama, Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Ya. Berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Nanti akan kita jabarkan satu-satu Bapak Ibu. Kemudian alternatif yang kedua, Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Ini untuk alternatif yang ketiga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan tersebut dengan menganalisis dari kompetensi dan lingkup materi pada CP. Kemudian alternatif yang ketiga itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP Bapak Ibu. Ya, jadi bisa merumuskan dengan cara tujuan pembelajaran pada lintas elemen CP. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjabarkan satu persatu daripada 3 cara yang dimaksud pada alternatif di sini. Nah, Bapak Ibu ya, jadi contoh pembuatan perumusan tujuan pembelajaran ini juga Bapak Ibu tetap mengacu pada panduan asesmen penilaian. Jadi di sana
Bapak Ibu bisa melihat pada panduan penilaian asesmen, tentunya pada halaman lampiran Bapak Ibu. Di sana sudah dijelaskan tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Ini saya ambil sampel contoh ya yang ada di lampiran asesmen penilaian. Di sini kolom yang pertama ini adalah misalkan ada elemen bilangan ya. Kemudian kolom yang kedua adalah menganalisis capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini kita akan mengambil opsi yang dimaksud secara langsung ya, mengambil dari CP. Ya. Misalkan pada kolom ini, pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang, menggunakan ribuan sebagai satuan. Ya. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000 dan seterusnya. Nah, dari capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa mengambil langsung untuk menjadikan tujuan pembelajaran. Ya, misalkan di sini ya, kata kunci di dalam membuat tujuan pembelajaran ini harus kita membuat kata operasional ya, kata operasional. Nah, yang pertama di sini bisa kita buat ya, menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 1000. Nah, di sini ya. Jadi menyajikan bilangan pada cacah sampai dengan 1000. Nah, di sini adalah kata operasionalnya adalah menyajikan. Kemudian TP yang kedua itu adalah melakukan operasi hitung penjumlahan. Nah, melakukan ini adalah satu kata operasional ya. Jadi di sini bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian TP yang ketiga menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat kata operasional yang ketiga yaitu dengan kata menghubungkan ya. Jadi menghubungkan antara gambar dengan nilai pecahan. Nah, ini adalah cara yang pertama Bapak Ibu yang bisa diambil langsung daripada mengambil pada CP atau capaian pembelajaran. Nah, contoh yang kedua di sini juga demikian ya. Jadi pada akhir fase B, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 100 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat tujuan pembelajaran. Misalkan di sini yang pertama, mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, ini TP yang pertama. Kemudian TP yang kedua, mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, Bapak Ibu perhatikan di setiap TP ini harus ada kata operasional ya. Mengidentifikasi, meniru ya, dan mengembangkan misalkan seperti ini ya. Dan kata operasional tersebut adalah kata yang bisa mengantarkan pada pemahaman yang dimaksud pada capaian pembelajaran. Nah, di sini ya. Jadi ini juga mengidentifikasikan, meniru dan mengembangkan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada
bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, ini contoh-contoh kita menyusun tujuan pembelajaran secara langsung yang kita ambil dari capaian pembelajaran. Ya, Bapak Ibu ya, nanti silakan Bapak Ibu buka kembali ya pada panduan asesmen penilaian pada halaman lampiran ya. Pada halaman lampiran. Kemudian Bapak Ibu saya akan masuk pada contoh yang kedua. Ya. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP atau capaian pembelajaran. Nah, ini saya ambil contoh lagi dari matematika fase B ya. Matematika fase B. Nah, di sini ada elemen ya. Jadi ada elemen, kemudian ada kompetensi, ada lingkup materi ya. Nah, di sini untuk elemennya bilangan ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai dengan 10.000 ya, dan seterusnya. Kompetensinya ini adalah memahami. Jadi kita mengambil kata operasional. Jadi kita analisis kira-kira kata operasional pada elemen itu apa saja, pada CP itu apa saja. Di sini diantaranya adalah memahami, kemudian menentukan, kemudian membandingkan, kemudian 4 mengurutkan, yang kelima mengidentifikasi, 6 melakukan, dan yang ketujuh adalah menyelesaikan masalah. Ini adalah kata-kata operasional yang ada pada elemen CP. Nah, itu kita analisis dalam bentuk kompetensi. Jadi kita kompetensinya kita arahkan ke operasional apa. Nah, kemudian lingkup materi. Lingkup materi itu adalah materi yang ada di CP. Yang pertama itu apa saja? Misalkan bilangan cacah sampai dengan 10.000. Kemudian lingkup materi yang kedua adalah nilai tempat. Yang ketiga adalah komposisi dan dekomposisi bilangan. Yang keempat menggunakan ribuan satuan. Yang kelima operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 10.000. Ini adalah lingkup materi. Nah, dari elemen yang kita buat kompetensi, kita analisis dalam kompetensi dan lingkup materi, ini kita susun menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Misalkan ya, di sini kita tuliskan B1.1 ya, menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 10.000 atau 1.000 ya. Ini kita mengambil kata kunci adalah menyajikan ya. Kemudian yang kedua, melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1.000. Kemudian yang ketiga, TP yang ketiga adalah menghubungkan gambar dengan nilai pecahan dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi TP itu tergantung oleh Bapak Ibu yang menyusun ya. Tentunya mau dibuat 2, 3, 4, dan 5 itu monggo Bapak Ibu bisa mengambil dari atau menganalisis daripada elemen atau CP-nya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara yang kedua. Nah, di bawah ini juga sama. Jadi dari elemennya itu kita ambil kompetensinya. Ya, kita analisis dari kompetensinya. Kemudian ketiga kita ambil lingkup materinya. Jadi materinya apa saja pada elemen tersebut. Kemudian setelah itu baru kita menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ini kita buat menjadi 4 tujuan pembelajaran. Nah, ingat sekali lagi Bapak Ibu, jadi pada tujuan pembelajaran itu harus ada kata operasional ya. Mengidentifikasi, kemudian menyajikan ya, dan lain sebagainya. Ini kata kuncinya. Baik itu untuk contoh-contoh yang berhubungan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi adalah dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga
Ya, yang ketiga, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Ya. Ini sebagai alternatif yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, dalam contoh ini diambil dari dua elemen, ya, dua elemen pengukuran dan geometri misalkan. Nah, capaian pembelajaran yang pertama, di sini ada elemen pengukuran. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku dan mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Kemudian elemen yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun dasar, ya, dan mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Nah, dari dua elemen ini atau dari dua lintas elemen ini, maka kita bisa langsung menentukan tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama misalkan di sini adalah menentukan hubungan antar satuan baku sentimeter ke meter misalkan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengambil atau lintas dari elemen ini. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan ciri berbagai bentuk bangun datar segi 4, segitiga, dan segi banyak misalkan. Nah, kemudian yang keempat, menentukan ciri bagian-bagian dari bangun datar segi 4, segitiga, segi banyak. Kemudian yang terakhir adalah mengukur bangun datar segi 4, segitiga, dan segi baku. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita bisa mengambil dua lintas elemen yang ada di capaian pembelajaran, kemudian kita merumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Ya. Dengan sekali lagi yang saya sampaikan di awal, kita mengawali dengan kata operasional yang mengantarkan pada siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran atau pada fase akhir nantinya, yaitu pada tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, demikian tadi Bapak Ibu. Jadi cara kita merumuskan tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, di mana saja berada, jadi demikian tadi untuk penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Karena ini adalah kunci awal Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan melakukan input e-rapot khususnya kurikulum Merdeka, ya, baik itu SD, SMP, SMA, dan SMK. Awal pertama setelah kita login dan mengubah password, kita diminta untuk memasukkan tujuan pembelajaran. Dan ingat, dalam tujuan pembelajaran ini untuk satu mapel didiskusikan oleh beberapa guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.